Mari kita sembah Dia. Semua hanya karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan kami boleh ada. Bapak, saat ini kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau merayakan Tuhan minggu ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Tuhan. Kita mau bersuka cita.
menuhiku. Haleluya. Kita bersuka cita pada hari ini ya, puji Tuhan. Dan kita akan terus bersuka cita, kita akan terus tampil sebagai pemenang dalam hari-hari ke depan. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan, kita muji-muji Dia. Haleluya. Lebih dari pemenang. Yang mau berdiri boleh berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibanggakan namanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan dalam kesabarannya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibanggakan namanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dibanggakan namanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Dibanggakan namanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita terus menjadi pemenang. Kita selalu mengandalkan kekuatannya daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Mansur. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Haleluya, Yesus. Roh-Mu yang terus memenuhi kami ya Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kami pengertian Tuhan dalam setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku
hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di tangan-Mu, menyembah Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuh hidup, mengalir dalam-Ku. Jiwaku tenang bersama-Mu, jiwaku tenang bersama-Mu, dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Ku, Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di atas-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Ku, Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di atas-Mu, menyembah-Mu di atas-Mu, menyembah-Mu di atas-Mu, Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Syukur Bapa. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami bawa hati kami ke memuji dan menyembah. Kau berkata, Roh-Mu menguasai kami Tuhan hari ini. Haleluya.
Hari ini kami mau menyerahkan segala khawatir kami di hadapan. Segala sakit hati kami mau serahkan di hadapan. Segala masalah kami, kami bawa di bawah kaki. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menolong. Engkau telah membuktikan pertolongan-Mu. Kami mampu melewati tahun 2020 Tuhan dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau lebih daripada mampu untuk membawa kami lurus melewati tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan yang hilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Ajari kami berserah, ajari kami terus Tuhan menyerahkan kehidupan kami di bawah kuasa dan kontrol Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih. Urapi siap kami yang ambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Dalam pesan firman Tuhan, pengajaran yang akan sebentar kami sampaikan dan kami sama-sama pelajari, boleh menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang sebulan ini, sepanjang minggu depan yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa, berkuasa Roh Kudus. Kami tolak dan halau segala kuasa gelap, pikiran-pikiran yang mendakwa, yang mendustai kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah berkuasa kami. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdekakan kami hari ini dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diajar. Haleluya. Haleluya. Yang siap diajar oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bisa dengar suara saya dengan baik ya? Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari itu terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Saya akan bacakan ayat yang 23 untuk kita, kemudian kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-39 sampai 40 sampai habis ya. Untuk itu saya perlu bantuan beberapa anak muda nanti untuk bantu baca. Saya akan bacakan Mazmur 37 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini adalah ayat yang sangat menghibur dan menguatkan kita. Tapi saya rindu untuk menggali lebih dalam bersama Bapak Ibu Saudara, apa makna yang tersirat di balik ayat 22 ini, karena ini tidak berkaitan dengan keseluruhan pasal yang akan kita baca pada hari ini. Saya undang kita untuk scroll up, naik ke atas. Judul daripada perikop ini adalah kebahagiaan orang fasik semu. Ya, saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang 20, lalu saya minta tolong Bang Yuda untuk baca ayat 21 sampai 40 ya. Saya akan mulai ya. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik.
Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mengertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia tahu bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang-orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Mulut Tuhan seperti keindahan padang rumput. Saya ulang ya, 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Silakan Bang. Bang Yuda, nggak kedengeran Bang? Oke. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Maka aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Di masa depan, orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Yes, sebab mereka berlindung padanya. Terima kasih Bang Yuda. Puji Tuhan. Ya, ayat yang kita baca hari ini panjang sekali, 40, tapi ini adalah nasihat-nasihat yang bagus ya. Sambil kita baca, kita bilang yes, amin. Karena banyak hal yang kita diajar. Mazmur 37 ini sesungguhnya pasal yang sangat kaya. Kita dapat menarik begitu banyak pelajaran daripada pasal ini. Namun hari ini kita akan belajar mengenai satu tema. Di sini saya tulis temanya adalah
apa yang harus kita lakukan saat orang fasik atau orang jahat itu menang. Wah, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan saat orang fasik atau orang jahat itu menang? Kita sering menghadapi skenario sebagai berikut. Teman-teman kita yang nyontek di sekolah ternyata nilainya bagus-bagus. Lulus UMPTN, dapat di sekolah-sekolah yang pilihan, dapat ranking di kelas pula. Nah, ya, skenario 1. Skenario kedua, teman kita di satu kantor yang sering bolos-bolos, makan siang kecepatan, baliknya kelamaan, tapi dapat promosi kerja. Gajinya naik terus. Wah. Skenario yang ketiga, orang baik yang kita dukung untuk naik jadi misalnya pemimpin daerah, ternyata kalah sama orang fasik yang money politik. Ini kan kontekstual sekali ya. Apalagi, saya catat di sini, kita yang udah terlalu lama single karena katanya harus punya jodoh dari Tuhan katanya. Sementara tetangga depan rumah kita yang pacarannya sembrono, wah suaminya ganteng, punya anak, gitu ya. Kita masih menjomblo dengan sedih, contohnya. Ini skenario keempat. Lalu ada skenario kelima lagi. Kita orang baik, kita pelayanan di gereja, tapi ditipu sama orang Kristen juga. Yang nipu nggak tanggung-tanggung, hamba Tuhan pula. Wah, ini skenario-skenario yang nyata dan terjadi di dalam hidup kita. Ya, orang tua saya juga pernah ditipu. Tetangga pinjam uang, enggak mau bayar. Ya, tapi hidupnya baik-baik aja tuh. Karena profesinya sama, promosi dapat aja, gitu kan? Gaji naik, anak-anaknya baik, masuk universitas negeri, kerja baik, wah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, inilah realitas kehidupan. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sepertinya tidak adil untuk orang percaya. Sepertinya jadi orang baik itu kok nggak ngaruh banyak ya. Ternyata jadi orang jahat, hidupnya fine-fine aja tuh. Sekolahnya lancar-lancar aja tuh. Kerjanya baik-baik aja tuh. Karirnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Korupsi nggak ditangkap polisi tuh. Kaya, naik mobil baru, pakai rumah yang besar gitu ya. Hidup tenang. Kita melihat orang-orang fasik kelihatan sejahtera. Tapi orang baik kok menderita. Jujur, malah nggak naik pangkat. Setia, ya gitu-gitu aja. Ya, kita baik sama bos gitu, tapi ya malah lama-lama jadi semena-mena, kan gitu kan? Nah, kemudian kita terpancing untuk komplain sama Tuhan. Tuhan, ini tidak adil. Something is very wrong. Ada yang salah besar di sini. Salah ini. Kenapa orang-orang fasik itu happy-happy aja? Saya di sini happy ya, gitu kan? Sedih. Nah, bukankah ini yang 1, 2, 3, 4, 5 kejadian pernah kita alami dan masuk dalam hati kita? Nah, udah jawab aja iya. Semua pernah mengalami hal ini, ya. Apabila kita tidak menumbuhkan cara pandang yang benar atau perspektif yang benar, kita akan tergoda untuk masuk di dalam jebakan setan itu. Ketidakpuasan, iri hati, komplain, akhirnya dampaknya lari dari pelayanan, kerja asal-asalan. Karena kita lihat teman kita kerja asal-asalan, gaji naik aja kok. Kita terpancing untuk mulai terlambat datang kantor, kerja sembarangan, makan siang sampai jam 2, gitu kan ya. Nah, lalu kita mulai berkata, lupain aja jadi orang baik lah. Sama aja. Buktinya orang fasik hasilnya baik-baik aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 37 berisi wisdom atau kebijaksanaan yang Daud simpulkan. Bertahun-tahun dia mengikuti Tuhan. Daud sudah pernah mengalami situasi-situasi seperti ini. Di usianya yang 20-an, saat dia telah diurapi oleh Samuel, dia memulai perjalanannya menuju tahta raja.
Tapi yang dialami adalah dia lari tuh, dikejar-kejar sama Saul. Udah dikejar-kejar sama Saul, Saul itu melenceng daripada ketetapan Tuhan ya. Udah dikejar-kejar sama Saul, beberapa kali Daud menyayangkan nyawa Saul. Tapi apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, dia balik kepada normal-normal aja. Saul kembali ke istananya yang megah, makan hidangan yang enak-enak, ya. Kemudian santai-santai, hidup mewah. Tapi Daud kembali kemana? Daud kembali ke gua, tempat dia lari daripada Saul. Di gua nggak ada apa-apa, nggak ada kemewahan, nggak ada kesenangan di situ, nggak ada fasilitas di situ, nol besar. Dia lari, dia kumpul bukan dengan orang-orang yang berpangkat atau yang berwawasan tinggi. Dia kumpul dengan orang-orang pelarian, para pembunuh, perampok, orang-orang yang kabur dari hutang. Itulah teman-temannya Daud. Apakah itu kedengaran seperti situasi yang adil? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi di waktu yang sama Daud melakukan juga hal yang baik kepada Nabal. Kita ingat kisah Nabal, ya. Daud melindungi domba dan ternaknya dari para penjara yang mau mencuri. Tapi saat Daud meminta pertolongan yang simpel aja, dia cuma minta makan buat anak buahnya. Dia tahu Nabal bisa sediakan, Nabal kaya raya. Nabal bilang, get lost katanya. Sana pergi. Enggak adil. Daud mengalami banyak kejadian yang kemudian dia simpulkan dalam Mazmur 37 ini. Jadi Mazmur 37 enggak semena-mena hanya ayat 23 yang dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan padanya apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi ada rentetan-rentetan pelajaran yang kita bisa petik sehingga kita tiba pada kesimpulan pasal 23 dan ayat 23 dan ayat 24 ini. Ya, dan hari ini inilah yang akan kita pelajari. Nah, di Mazmur 37 ayat 25 jelas di situ ditulis bahwa Mazmur ini ditulis di usia senja Daud. Jadi bukan pada saat dia mengalami kejadian itu dia tulis, enggak. Tapi sesudah dia masuk usia senja, sudah tua, sudah berhikmat dia, sudah ubanan rambutnya, dia tulislah kisah-kisah atau nasihat-nasihat yang penuh kebijaksanaan supaya generasi selanjutnya dapat mengikuti jejaknya. Ya. Mazmur 37 itu merefleksikan kebijaksanaan yang didapat Daud dalam perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Dan banyak yang kita bisa gali dari Mazmur 37 ini dalam bentuk petunjuk, nasihat bijak, dan kita akan belajar beberapa prinsip utama yang untuk menyikapi kenyataan hidup seperti ini. Karena ini kenyataan hidup. Semua kita yang ikutan Zoom saat ini, skenario-skenario yang tadi saya sampaikan pernah mengalami. Ini kenyataan. Nah, bagaimana? Saya menyimpulkan dalam satu kalimat. Saripatinya adalah, dengar ya, saat orang fasik menang, tunduklah kepada Tuhan, jadilah puas di dalam Tuhan, lakukanlah hal yang benar, tetap lakukan hal yang benar. Yang keempat, percayakan Tuhan menghakimi dengan adil. Saya ulang ya, saat orang fasik kelihatannya menang, tunduklah pada Tuhan, jadilah puas di dalam Tuhan, lakukanlah hal yang benar, percayakan Tuhan akan menghakimi dengan adil. Yes. Jadi Mazmur 37 ini sangat terstruktur. 4 hal tersebut terangkum dalam ayat-ayat sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 11 itu saripatinya adalah tunduk kepada Tuhan. Ayat 12 sampai 26 itu intisarinya adalah puas di dalam Tuhan. Mencukupkan diri di dalam Tuhan. Ayat 27 sampai 40 ada 2 kesimpulan di sini. Tetap melakukan yang benar dan menaruh percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, kita akan kupas yang pertama. Yang pertama, saat orang fasik menang, tunduklah kepada Tuhan. Kata tunduk ini memang tidak secara eksplisit muncul di ayat 1 sampai 11, nggak ada. Tapi kita bisa simpulkan dari pernyataan-pernyataan Daud bahwa pertama,
Tunduk pada Tuhan artinya adalah membuang rasa kesal, iri hati, dan marah. Skenario-skenario yang tadi saya sudah sampaikan pasti menimbulkan rasa kesal dalam hati kita. Siapa yang nggak kesel? Melihat teman yang curang, nilainya lebih bagus. Siapa yang nggak kesel? Melihat orang yang mau naik pangkat, sogok sana-sini, tapi moncer gitu ya. Kesel. Dan itu manusiawi. Rasa kesal, iri hati, dan marah. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 1, ayat 7, dan ayat ke-8, 3 kali disampaikan begini. Ayat pertama, jangan apa? Ayat pertama, jangan marah. Oke. Lompat ke ayat yang ke-7. Dikatakan berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikan dia, jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Ayat yang ke-8, berhentilah marah. Yes, jadi kita dapat simpulkan bahwa membuang amarah, iri hati, dan rasa kesal itu adalah perintah Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, itu artinya lah, do not fret, jangan kesel. Ya. Tapi dalam bahasa Ibraninya, ternyata ini adalah burn atau terbakar. Jangan terbakar pelan-pelan dari dalam. Ya, orang Kristen kan kebanyakan gitu. Kalau menerima perlakuan tidak adil, memendam dalam hati, lalu lama-lama mendidih dia kan. Sampai pada suatu titik mendidih, boom, meledak dia. Ternyata amarah seperti ini harus di-manage, Bapak Ibu. Menyimpan amarah sekecil apapun sama dengan menaruh bara yang kecil ke dalam sekam. 5 menit nggak kelihatan. 10 menit nggak kelihatan. Tapi ternyata diam-diam sekam itu sedang membakar dari bawah, lama-lama naik ke atas. Nah, Pak Diben itu punya pengalaman. Rumah di kampung beliau itu atapnya dari rumbia, alang-alang. Musuhnya cuma satu, api. Tapi ternyata mereka di dalam bakar-bakar, kan luar biasa kan? Nah, tapi sering 1, 2, 3 kejadian rumah kebakar gara-gara itu. Karena ada sekam, api yang masuk ke dalam sekam dan dia slow burning. Dia membakar dengan pelan-pelan. Yang menimbulkan penyakit orang kadang-kadang itu slow burning seperti itu, Bapak Ibu. Kita menyimpan rasa kesal, rasa marah, kemudian rasa iri hati, kecil-kecil. Tapi lama-lama jadi bukit begitu loh. Kayak penyakit kanker. Dia 1 sel, lama-lama jadi berlipat ganda, 2 sel, 3 sel. Dan kebanyakan orang yang sakit kanker, ketahuannya udah stadium tinggi. Udah stadium tinggi biasanya. Stadium 3, stadium 4, dan itu biasanya itu hitungan minggu atau bulan RIP. Nah, jadi menyimpan rasa kesal amarah sama seperti itu. Jadi jangan izinkan hati kita terbakar pelan-pelan dari dalam atau slow burn. Saat melihat orang fasik menang, jangan biarkan itu masuk dalam hati. Udah, jangan biarkan. Dan membakar kehidupan kita dari dalam. Karena kalau hati kita mengalami slow burn atau terbakar pelan-pelan, secara tidak sadar itu bisa mengarahkan kita kepada respon atau tindakan yang salah, dan itu bahaya. Ya. Sangat bahaya. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini, berhenti marah dan tinggalkan panas hati itu. Jadi panas hati harus ditinggalkan. Gimana sih ilustrasinya kalau kita meninggalkan barang itu? Tinggalkan barang aja di sini, ya udah kita pergi ke tempat yang lain, lupain aja. Ya kan? Jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan, ayat 8 bilang. Jangan marah. Nah, satu aspek dalam hal tunduk kepada Tuhan adalah kita menaruh rasa kesal itu di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita kesel kepada situasi-situasi itu manusiawi. Tapi jangan simpen jadi slow burn, tapi bawa itu pada Tuhan. Ngomong aja, Tuhan, saya kesal sekali. Kok teman saya yang belajarnya nyontek-nyontek begitu, nilainya bagus. Taruh itu di hadapan Tuhan. Curhatnya pada Tuhan. Jangan curhat sama orang lain yang apalagi nggak kenal Tuhan.
Kalau kita curhat sama orang lain, gimana sih teman saya nyontek? Ya lu nyontek aja lagi gitu. Jadinya kacau begitu loh. Jadi kita membawa concern kita, isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kita memberikan kedaulatan penuh kepada Tuhan beracara pada orang fasik tersebut dengan cara dan waktu Tuhan. Dengan cara dan waktu Tuhan. Seluruh orang Kristen di dunia ini iri hati sama orang yang disalib di samping Tuhan Yesus. Itu orang jahat, jahat. Tapi hanya hitungan detik, masuk surga. Lah kalau dia mau masuk surga diajak Tuhan, masa kita yang komplain dong. Kalau Tuhan mau beracara sama orang fasik di last minute, ya itu urusan Tuhan. Nggak ada masalah. Kita happy-happy aja, continue life. Ya, jadi bukan urusan kita, ngurusin dia. Tuhan akan beracara pada waktunya dengan caranya sendiri. Ya, jadi buang rasa kesal. Di ayat yang pertama dikatakan jangan marah pada orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati pada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati. Kita harus membuang rasa iri hati itu. Kenapa? Karena iri hati itu sebenarnya mempermainkan egoisme kita. Saat kita iri hati, sebetulnya iblis mau mengangkat egoisme dalam hati kita dan menimbulkan motif-motif jahat. Nah, ini manusiawi banget nih. Kalau kita iri hati, kita mulai merancangkan hal-hal yang jahat untuk orang itu. Wah, ini kan ini manusiawi. Setan tahu ini manusiawi, makanya dia berusaha korek-korek gitu. Kalau orang iri hati, dia mulai menampilkan egoismenya. Kalau dia bisa begitu, saya juga bisa. Ini tidak adil. Ini hak saya. Semua saya. Nah. Kadang kita anggap justru orang fasik menang karena kita benci kepada dosa yang mereka lakukan. Dia menang, dia berhasil. Tapi karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau kita berpikir dengan pikiran yang terbalik, the other way around atau antitesisnya, sebenarnya kita sedang berpikir begini, ya mendingan gua kayak dia juga lah. Toh juga ujung-ujungnya bisa masuk surga. Tipu-tipu aja dulu selama hidup. Nanti kalau udah mau mati, kita bertobat aja. Gitu kan? Itu kan pikiran manusiawi banget ya. Egoisme kita keluar. Kenapa saya mesti menderita sekarang? Saya happy-happy aja dulu sekarang. Menderitanya nanti aja. Toh juga manusia pasti sakit dan mati. Waktu sakit saya bertobat lah. Nah, itu pikiran-pikiran manusia banyak. Nah, kita ternyata di dalam hati kadang ingin menikmati kemenangan yang didapat dengan cara instan. Apalagi budaya hidup sekarang itu instan semua, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, kita mau belanja, nggak perlu panasin motor, pergi ke pasar, lalu beli belanja. Nggak usah. Buka handphone, pencet-pencet, tung-tung-tung, barangnya nyampe setengah jam lagi. Kan instan. Sama ternyata, waktu kita berdoa, Tuhan, saya mau pasangan hidup. Tapi sekarang, katanya gitu. Maunya yang instan. Emang Tuhan Tokopedia? Bayarnya pakai OVO, pakai poin pula lagi. No. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang akan menetapkannya dengan cara dan waktunya Tuhan. Silakan Anda punya agenda dan punya timeline. Saya mau begini di umur segini, saya mau begini di umur segini. Lanjutkan, kerjakan. Tapi percayalah, Tuhan akan menetapkannya dengan cara dan waktunya dia, dan itu adalah yang terbaik. Ya, the best, terbaik. Nah, di ayat yang ke-8 juga, dalam bahasa Ibrani, jangan marah, itu adalah nostril atau hidung. Kalau orang marah itu, hidungnya mulai kembang kempis, Bapak Ibu. Betul nggak? Mulai emosi dia kan, hidungnya nafas mulai patah-patah gitu kan, udah. Itu bahasa Ibrani adalah nostril. Nah, marah ini bahaya. Kenapa? Karena kemarahan yang sampai menimbulkan kebencian itu ternyata tidak baik untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Orang yang marah, emosinya terkuras, percaya kan? Saya waktu kemarin pas di Bali, ternyata supplier saya pas lagi liburan, dia bikin kesalahan gitu. Tapi ngeyelnya setengah mati. Saya marah, tanya istri saya. 2 hari saya marah-marah sama orang ini. Bener-bener marah. Gitu. Dan
saya nggak menikmati apa yang namanya liburan, nggak menikmati. Karena emosi, energi saya udah terkuras, udah drain out hanya untuk marahin manusia satu ini gitu. Ya, jadi marah itu nggak bagus buat kita dan juga buat orang, nggak bagus. Ambil waktu untuk diam, ambil waktu untuk berpikir, mengatur strategi itu jauh lebih baik. Ya, tapi sekali-sekali manusia ya marah jadinya begitulah ya. Makanya kita harus terus saling mengingatkan. Nah, kemudian saya catat di sini, kita harus bisa mengenali kapan kita mulai mau lepas kendali marah. Dan di saat itu kita harus kembali kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah, yang tadi adalah tunduk pada Tuhan, membuang rasa kesal. Selanjutnya adalah tunduk pada Tuhan, artinya kita menaruh percaya dengan taat, sabar, dan rendah hati saat kita bersamaan bersuka di dalam Tuhan. Ya, delight in the Lord. Ya, di ayat yang ke-23 itu bahasa Inggrisnya itu adalah di ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi kalau versi bahasa Inggris dia ngomong gini, the steps of a good man are ordered by the Lord and delights in his way. Jadi ada kesukaan, ada kegirangan, ada rasa sukacita di dalam Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, saat kita melihat orang fasik menang, pertama, segera alihkan fokus kita kepada Tuhan. Ingat, fokus hidup ini bukan orang fasik yang sedang menang. Fokus hidup ini bahkan bukan kita. Tapi fokus kita adalah ke atas. Arahkan fokus kita kepada fokus yang benar. Kembali kepada Allah. Pasal 37 ayat 3 sampai 9, 5 kali Daud menyebutkan kata Tuhan. Coba lihat. Mulai dari ayat yang ketiga sampai 9. Ayat yang ketiga dia bilang, percayalah kepada Tuhan. 1. Ya, kemudian ayat 4, bergembiralah dalam Tuhan. 2. Ayat yang kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi sampai ayat ke-9, 5 kali Daud mengembalikan fokus itu kepada Tuhan. Ingat Tuhan, kau mengalami suasana tidak adil, kau mengalami dizolimi, tapi itu bukan tentang kamu, bukan juga tentang dia yang sedang berbuat tidak adil padamu. Tapi ini adalah tentang Tuhan. Yes. Karena apa? Semua kejadian dalam kehidupan kita pasti ada pelajaran yang Tuhan ingin kita simpulkan. Pasti ada proses yang Tuhan ingin kita lewatin. Ingat, kerajaan surga memiliki standar tertinggi di dunia. Melebihi standar internasional, standar nasional Indonesia, standar-standar apa yang kalian bisa ucapkan. Tapi masuk surga, standarnya tinggi. Kuduslah aku, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah kudus. Ya. Jadi mengembalikan kepada Tuhan. Ya. Dan ini adalah peran aktif Bapak Ibu. Mengubah fokus kita dari orang yang menjengkelkan itu kepada Tuhan, itu keputusan. Bukan kita kayak robot gitu, digeser begitu. Enggak, tapi kita, oh Tuhan, saya nggak mau mikirin tentang ini, saya mau fokus kepada Tuhan. Nah, itu keputusan, decision. Nah, yang pertama, caranya adalah menaruh percaya di ayat 3a dan ayat 5. Percaya kepada Tuhan, itu adalah sebuah action. Aksi. Aktif sifatnya. Saat sepertinya kita kalah, kita taruh masalah itu di hadapan Tuhan. Taruh masalah itu, Tuhan, kok begini ya? Orang itu sepertinya menang, saya kalah. Taruh itu di hadapan Tuhan. Gak usah protes-protes dulu, jangan komplain dulu. Bawa kepada Tuhan. Yang kedua, pasal 37 ayat yang 3 yang B, dikatakan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setia. Artinya apa? Jangan izinkan dosa orang lain membuat kita berdosa. Dia bikin dosa dan dia kelihatannya berhasil. Tapi jangan izinkan dosanya dia membuat kita jadi berdosa. Tetap kerjakan keselamatan kita dan lakukan pekerjaan kita tetap dengan standar yang tertinggi. Itu yang tadi saya bilang. Kita lihat teman kita bolos-bolos, gajinya tetap naik juga. Ya kita jangan jadi kendor kerjaan. Pompa terus, ya kan? Keadilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Don't worry. Bukan nggak melulu harus kantor ini yang menegakkan keadilan. Mungkin kantor-kantor yang lain. Ya kan? Jadi relax. Tuhan pasti punya solusi yang kreatif.
Yang ketiga, kita menaruh sabar di ayat yang 7 dan 9. Ya, di ayat yang 7 9 dikatakan berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini kesabaran. Rest in the Lord bahasa Inggrisnya, atau beristirahat dalam Tuhan. Nah, inilah luar biasanya orang Kristen. Kalau kita lagi punya masalah, Tuhan malah suruh istirahat. Ya kan? Suruh istirahat. Luar biasa. Wait patiently for the Lord. Menunggu Tuhan dengan sabar, dengan setia. Dan saya mau katakan, yang namanya menunggu adalah kegiatan yang paling membosankan. Membosankan. Oleh karena itu, kesabaran kita harus diuji dan harus dilatih terus-menerus. Karena pengantin tidak kasih tahu, mempelai pria tidak kasih tahu jam berapa dia datang. Yang Tuhan perintahkan sama kita adalah tetap sediakan lilin, pelita dan minyaknya cukup. Nah, bisa datang jam 7, bisa datang jam 9, bisa datang jam 12. Kita nggak perlu tahu dan nggak penting buat kita tahu kapan mempelai itu datang. Yang paling penting adalah menyiapkan pelita itu tetap menyala beserta minyak cadangan. Yes. Yang mengerti, angkat tangannya jempolnya. Terbiasa ya. Nah, menaruh sabar. Jadi Tuhan memiliki timeline atau punya rencana waktu-waktu sendiri. Dan itu sama sekali beda dengan waktu kita. Beda Bapak. Ya, ada orang yang di depan, di awal, ada orang yang di tengah, ada orang yang mendapatkan janji Tuhan, berkat Tuhan di belakang. Tapi apapun itu, Tuhan memiliki rencana yang sangat spesifik untuk saudara dan saya, dan kita tidak bisa samakan satu dengan yang lain. Ya, yang keempat adalah menaruh kerendahan hati. Ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11 dikatakan orang yang rendah hati mewarisi negeri. Humble. Bahasa Inggrisnya humble and meek. Humble itu adalah rendah hati, meek itu adalah lemah lembut, seperti Musa. Musa itu lemah lembut, meek katanya, firman Tuhan. Nah, di Matius 5, di Matius 5 ayat yang ke-5, saya catat di sini, saya mau buka sebentar. Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Ini adalah khotbah di bukit ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi Tuhan Yesus memperkuat apa yang Daud katakan. Bahkan dia masuk ke dalam salah satu nilai-nilai khotbah di bukit yang sangat terkenal ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yes, memiliki bumi loh. Jadi menaruh kerendahan hati. Kita akan kembali kepada Mazmur tadi 37. Nah, yang selanjutnya adalah bersuka di dalam Tuhan, delight in the Lord. Itu di Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan. Nah, bergembira atau let the desire dikatakan ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Nah, desire, apa yang diinginkan. Nah, masalahnya adalah apa yang kita inginkan belum tentu apa yang Tuhan inginkan. Nah, seiring dengan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki pengalaman hidup, keinginan hati kita tuh lama-lama bisa diselaraskan dengan keinginan hati Tuhan. Ya. Tadinya awalnya keinginan hati kita tuh sifatnya egosentris gitu ya. Maunya saya. Tapi seiring dengan pengalaman hidup, penundukan hati kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan nasihat firman Tuhan. Lama-lama keinginan hati kita tuh mulai diselaraskan. Ya, mulai selaras. Nah, kalau udah selaras, disitulah firman Tuhan yang bilang, apa yang engkau doakan, kita akan dapatkan. Karena apa? Udah selaras, udah sesuai dia, udah tally, cocok dia, matching, udah sama dengan. Nah, kalau udah sama dengan yang kita minta, sama dengan apa yang Tuhan mau, terjadi. Tapi kalau masih belum matching dia, belum, proses. Tunggu dulu, wait. Ya. Nah, jadi
desire atau keinginan hati kita secara progresif akan diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Nah, nilai kedua yang dapat kita pelajari. Saat orang fasik menang, jadilah puas di dalam Tuhan. Itu di ayat yang ke-12 sampai 26. Yang pertama, jadilah puas, Tuhan akan menghakimi dengan adil. Tuhan tidak pernah khawatir dengan kebanggaan orang fasik. Enggak. Kesenangan orang fasik itu hanya sementara, satu musim aja. Segala kejahatannya pada akhirnya akan menimpa kepalanya sendiri. Nah, ya. Saya kasih contoh. Ada satu ilustrasi. Ada seorang petani ateis di Amerika sana. Dia berkata, dia menulis dalam satu kolom di surat kabar. Dia bilang gini, saya menanam benih hari Minggu. Saya membajak lahan hari Minggu, saya menanam hari Minggu, saya menuai hari Minggu. Saya tidak pernah ke gereja, saya di ladang. Dan tuaian saya lebih banyak daripada orang yang ke gereja tiap minggu. Katanya gitu. Tapi editor daripada surat kabar ini yang ada anak Tuhan, dia katakan begini. Tuhan tidak selalu tutup buku di hari Minggu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu kalau yang kerja gitu ya, kita selalu tutup buku di akhir minggu, accounting close. Tapi Tuhan bisa tutup minggu, bisa tutup buku, nggak harus hari Minggu. Dia bisa tutup buku di hari Senin, suka-suka dia. Dia bisa tutup buku hari Selasa, don't worry. Kita bisa, tuaian kita tidak sebanyak orang itu sekarang. Bahkan seumur hidup kita, tuaian kita tidak bisa sama banyaknya dengan orang yang kerja sampai hari Minggu. No problem. Tuhan bisa rapel itu di anak kita. Wow, sangat bisa. Dia lihat kesetiaan orang tuanya. Dia nggak bayar ke orang tuanya. Tapi dia bayar ke anaknya. Dia bayar ke cucunya. Segala hal baik yang kita lakukan, segala kesetiaan kita. Semua ada upahnya. Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Nggak pernah sia-sia semua jerih lelah kita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampaikan tangan. Yes. Nah, lanjut ya. Jadilah puas bahwa Tuhan akan menyediakan. Di ayat yang 16 sampai 26, apa yang kita butuhkan kadang ternyata lebih sedikit daripada apa yang sesungguhnya kita perlukan. Jadi kalau gini Bapak Ibu, kita minta ABCD. Tapi sesungguhnya yang kita butuhkan itu cuma A. Paham ya? Kadang-kala kita minta, berdoa dan berusaha mau A, B, C, D. Tapi ternyata kebutuhan hidup kita itu cuma A. Mungkin kita juga punya cuma sedikit. Tapi ternyata untuk orang-orang yang di dalam Tuhan, yang sedikit itu cukup. Cukup. Anak kita mungkin nggak harus sekolah ke luar negeri untuk jadi berhasil. Enggak. Kita mungkin nggak punya duit mau nyekolahkan anak kita. Tiba-tiba dia dapat beasiswa. Gratis sampai lulus. Lulus dia langsung kontrak kerja. Jadi hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan orang benar. Kadang-kadang nggak harus memiliki banyak untuk kita bisa menikmati hidup. Enggak. The lesser is the better. Semakin dikit, semakin baik. Karena hidup kita jadi simple, sederhana. Kehidupan yang simple, sederhana artinya apa? Kita bisa memfokuskan hidup kita untuk hal-hal yang jauh lebih berguna. Amin Bapak Ibu. Nah, kadang juga mungkin kita jatuh. Kita berusaha, kita bekerja dalam bisnis kita. Kita diterpa oleh COVID-19. Wah, usaha kita tiba-tiba harus tutup. Kita nggak bisa ketemu klien untuk pitching, sales. Kita nggak bisa closing deal, segala macam. Bahkan juga mungkin kita udah jualan, pembeli kita kabur, nggak mau bayar. Itu terjadi dengan saya. Tapi kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Nggak sampai terkapar, sampai tidak berdaya begitu. Enggak. Kenapa? Ayat 24 dikatakan, karena Tuhan menopang tangan kita. Kalau Tuhan udah menopang tangan kita, udah aman, udah tenang aja kita. Ya, ada waktunya Tuhan, kita akan bangkit kembali dan naik lebih tinggi daripada posisi kita sebelum kita diterpa masalah. Nah, kadang-kadang juga ada yang harus hilang dalam hidup kita.
Ada yang harus hilang. Tujuannya adalah supaya kita sadar bahwa ternyata tanpa punya itu pun kita bisa sejahtera. Kita tetap bisa menikmati hidup, kita tetap bisa fokus kepada Tuhan. Karena fokus di dunia ini udah dilencengkan oleh iklan yang begitu bombastis. Semakin banyak kamu memiliki, semakin bahagia hidupmu. Sesungguhnya bukan itu. Kita ditipu sama iklan. Bahwa wanita semua mukanya harus putih. Terus yang hitam nggak cantik. Cantik juga. Itu makanya TV itu bohong semua. Itu banyak yang bohong. Ya, semua harus cantik. Kalau muka nggak ada jerawat katanya cantik. Itu standar dunia adalah nggak ada jerawat. Loh, ada jerawat kan cantik. Ganteng-ganteng juga. Gitu kan. Biasa biasa aja. Ya, coba lihat aja bos-bos yang ada di dunia. Direktur-direktur BUMN. Mukanya jelek semua, nggak ada yang ganteng. Presiden kita nggak ganteng, biasa aja, mukanya jelek malah kampungan deso kayak tukang bakso gitu kan. Dia presiden. Jadi nggak usah rendah hati, standar dunia tuh gitu. Katanya orang ganteng lebih berhasil, orang cantik lebih berhasil. Enggak lah, muka-muka kotak-kotak gini berhasil juga lah, ya kan? Jadi nggak usah rendah hati, tenang aja, don't worry, ya. Ada satu kisah, seorang misionaris. Saat misionaris Inggris masuk India, dia mengumpulkan sumbangan untuk pelayanan. Lalu didatangilah para pedagang-pedagang, karena India itu adalah salah satu pusat transit untuk jalur sutra. Jadi perdagangan rempah-rempah, teh, atau barang-barang dari China, keramik, segala macam, pasti transit di India sebelum ke Eropa, ke Inggris. Gitu ya. Lalu misionaris ini minta kepada salah seorang pedagang yang anak Tuhan, katanya gini, Pak pedagang, tolong buka cek dulu untuk bantu pelayanan. Oke, baik. Dia buka cek, nilainya $250. Anggap aja $250. Yang saat itu udah besar sekali gitu ya. Tapi pada saat dia sudah memberikan cek itu, tiba-tiba anak buahnya datang membawa telegram. Zaman itu telegram, belum WhatsApp ya, telegram, kertas. Dibawa katanya, Pak saudagar, Pak pedagang, kapal yang membawa muatan barang Anda untuk dikirim ke Eropa itu tenggelam di tengah laut. Tidak ada asuransinya. Semua barang-barang yang kita mau jual tadinya ke Eropa habis, lenyap, nol. Lalu pedagang ini bilang kepada misionaris ini, dia bilang gini, Pak misionaris, kayaknya saya harus meralat cek yang saya buka tadi, karena begini. Matanya mulai menangis gitu kan ya, si pengusaha ini, pedagang ini. Misionaris ini bilang, oke, saya ngerti kondisinya. Ini ceknya yang $250, silakan tulis cek baru. Waktu cek barunya itu dikasih ke misionaris buka, dia lihat nilainya $1.000. Lalu misionaris tanya, Pak, ini nggak salah nih, Bapak tadi kasih 250, kapal Bapak tenggelam, saya pikir mau buka cek nilai lebih kecil. Kenapa malah 4 kali lipat? Lalu pedagang ini dia bilang gini, kapal saya tenggelam itu adalah surat cinta buat saya. Artinya adalah, jangan investasi di barang yang akan hilang dan dimakan lengan. Investasi di kerajaan surga. Udah paling benar. Jadi kalau kita mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan, don't stop your investment. Jangan hentikan investasimu. Jangan jadikan alasan pekerjaan, kesibukanmu, naik pangkatmu, sibuk, nggak sempat gereja, nggak sempat pelayanan. Salah. Yang benar adalah tetap investasikan waktu, hartamu, pikiranmu untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Di dunia ini orang begini. Waktu masih culun, pelayanan setia, gulung kabel, nyapu gereja. Waktu udah kerja, hilang. Lenyap. Waktu udah naik pangkat, wah. Salah Bapak Ibu. Untuk kita semua yang ada di ruangan Zoom ini, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita dipromosi oleh Tuhan, tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, ingat kamu berasal dari mana. Jangan lupa kacang dari kulit. Ya. Nah, yang ketiga, saat orang fasik menang, tetap lakukan yang benar. Ayat 27 sampai 40. Saat kita diperlakukan salah, kita ingin segera membalas dendam. Itu respon yang normalnya ya. Namun fokus kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
walaupun ternyata ada ketidakadilan dalam hidup kita. Ya. Daud menjabarkan tiga hal sebagai berikut. Ayat 27. Yang pertama adalah bertindak benar. Ayat 27 ya. Kita baca ya. Katakan begini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi tetap lakukan hal yang baik, bertindak benar. Kemudian di ayat yang 30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Yang kedua adalah berbicara benar. Pertama bertindak benar, kedua berbicara benar. Yang benar aja diomongin. Kemudian di ayat 31, Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ini bicara mengenai berpikir yang benar sesuai dengan Taurat Tuhan. Bertindak benar, berbicara benar, dan berpikir dengan cara yang benar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di situ firman Tuhan bilang mengenai berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Pikiran kita harus terus dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga referensi kita adalah dalam setiap kita bertindak ataupun merespon adalah selalu firman Tuhan. Karena ini dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi nggak ada referensi-referensi lain yang ada di kepala kita. Bukan detik.com, bukan Wikipedia, bukan Facebook, apalagi postingan-postingan hoax. Jangan jadi referensi. Referensi kita adalah firman Tuhan. Dan itu harus kita masukin tiap hari, tiap saat. Sehingga kita overwhelmed. Firman Tuhan katakan overwhelmed. Sampai kita tumpah-tumpah begitu ya. Dipenuhi. Nah, yang keempat, yang terakhir. Saat orang fasik menang, percayalah bahwa Tuhan akan menghakimi dengan adil. Kita sering dengar ini bahwa Tuhan adalah hakim. Kita bukan hakim loh. Kita bukan hakim. Kita tidak berhak menghakimi orang A, B, C, D, segala macam. No. Keselamatan kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan yang akan meluputkan kita. Jadi keselamatan kita tuh tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh untuk menyelamatkan kita. Bahkan membawa kita keluar dari situasi-situasi ketidakadilan itu. Itu juga tanggung jawab Tuhan. Tuhan tahu saat kita sedang diperlakukan tidak adil. Tahu dia. Bukannya pura-pura nggak tahu, diam gitu. Enggak, dia tahu. Tapi dia perlu kerjasama kita untuk meresponi hal itu dengan benar. Sampai pada waktunya Tuhan, dia akan mengangkat kita. Dia akan memuliakan kita. Dia akan membawa keadilan itu ke hadapan meja hidangan kita. Ya, sehingga Mazmur 91 itu dikatakan, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Wow, ada saatnya kita akan pesta. Jadi nggak melulu jadi orang Kristen cerita sedih-sedih terus, menderita gitu kan. Menderita dalam duka, gitu lagunya ya. Ya ada saatnya juga menderita, sedih-sedih. Tapi juga Tuhan berjanji akan kemenangan-kemenangan. Dan kemenangan itu nggak harus yang kemenangan besar gimana, enggak. Tapi kemenangan-kemenangan kecil yang tiap hari kita alami. Pertama kemenangan terhadap diri sendiri dulu. Ya kan? Menang dulu. Baru kita bisa menang terhadap orang lain. Bapak Ibu, Mazmur 37 ini kalau kita mau jabarkan kita bisa panjang ini. Tapi karena nasihat semuanya tuh luar biasa begitu ya. Pak Diben akan lebih lanjut nanti menjabarkannya. Tapi hari ini saya rasa kita sudah menerima pelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita meresponi apabila orang fasik itu menang. Don't worry, God is in control. Kita nggak perlu khawatir. Ada waktunya Tuhan akan membela kita dan membawa keadilan dalam kehidupan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau sungguh baik. Hikmat-Mu yang tidak terselami telah Engkau bagikan di tengah-tengah kami melalui Mazmur Daud. Daud yang telah mengalami perjalanan hidup yang panjang, suka dan duka, situasi-situasi ketidakadilan. Dia memberikan nasihat kepada kami yang sangat kontekstual untuk hari-hari ini. Karena kami melihat di sekeliling kami banyak kecurangan, banyak jalan-jalan pintas yang orang mau. Banyak hal-hal instan yang orang mau. Orang tidak mau melewati proses. Mereka mau langsung melompat. Tapi Tuhan, Engkau yang memiliki acara pada kami, Tuhan.
Setiap kehidupan kami unik di hadapan-Mu. Engkau memiliki rencana yang luar biasa. Kadang-kali kami stres karena waktu yang kami tetapkan bukan waktunya Tuhan. Tapi kami belajar hari ini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ajar kami untuk setia dan sabar menantikannya. Dan sambil kami menantikannya, kami tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tidak terpancing untuk membalas. Tidak terpancing untuk memperkatakan hal yang buruk. Tapi kami dapat bertindak benar, berbicara dengan benar, dan berpikir dengan benar. Terima kasih banyak Bapa. Kau urapi setiap kami, terus berikan kami hikmat dan rema, untuk kami boleh memahami firman Tuhan ini lebih lagi. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya, Pak Mansur. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami tetap menyerahkan segala permasalahan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu yang lalu Tuhan, bahkan sepanjang tahun 2020 Tuhan, apa yang kami anggap tidak baik Tuhan, yang mengecewakan kami, membuat kami kesal, membuat kami menangis Tuhan, kami percaya Tuhan semua ada maksud Tuhan. Firman-Mu berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Engkau Tuhan, dan Engkau akan bertindak, dan kami percaya pada saat-Mu nanti Kau akan bertindak atas hidup kami, dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih rendah hati Tuhan, lebih mengandalkan Engkau dalam segala hal, dan ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan menyerahkan segala persoalan hidup kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan, buat sepanjang minggu ini Tuhan, buat segala penyertaan, kesembuhan, pemulihan, buat segala berkat yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa kami ya Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Kau nyatakan untuk Indonesia Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi saat ini pada bangsa kami percaya semua seturut kehendak-Mu Tuhan, seturut izin-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan tercurah untuk bangsa kami. Berkati Presiden Tuhan, Wakil Presiden, Menteri Tuhan, para anggota DPR Tuhan, Gubernur, Wali Kota, semua Kau berkati. Terkhusus kami juga berdoa Tuhan buat para medis Tuhan, buat dokter Tuhan, para perawat Tuhan, semua Tuhan, petugas-petugas yang sedang menangani COVID Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, imunitas yang luar biasa Kau nyatakan Tuhan. Malaikat Allah berjaga-jaga setiap rumah sakit Tuhan, setiap obat-obat yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan Tuhan, kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk vaksin Tuhan, yang Tuhan izinkan boleh ada di bangsa ini Tuhan, yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia Tuhan, tahirkan Tuhan, kuduskan dalam nama Yesus. Biar vaksin itu menjadi alat kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko beserta para wakilnya Tuhan, buat Gembala Rayon Bogor Tuhan,
beserta para wakilnya Tuhan, berkati visi-Mu Kau nyatakan untuk para gembala kami Tuhan, visi-Mu Kau nyatakan untuk mereka Tuhan, jadikan mereka Tuhan terus Tuhan, gereja-gereja yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Diben beserta para istrinya Tuhan, beserta istrinya Tuhan dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, berkati pelayanan gembala kami secara luar biasa Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh Pak Diben, Kau buat berhasil Tuhan. Pelayanannya, pekerjaannya, aktivitasnya Kau buat berhasil Tuhan. Keluarganya Kau berkati. Terus Tuhan, bahwa dia naik tidak pernah turun, jadikan kepala dan bukan ekor. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Mansur yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Mansur secara luar biasa Tuhan. Pelayanannya, pekerjaannya Kau berkati Tuhan. Kehidupan rumah tangganya, istri dan putrinya juga Kau berkati. Keluarga besarnya Kau berkati Tuhan. Apapun yang diperbuat, dilakukan oleh Pak Mansur, bisa keluarga Kau buat berhasil. Buat dia naik tidak pernah turun. Juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Pelayan jemaat Tuhan, buat seluruh jemaat juga Kau berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami perbuat semua Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang penyertaan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami. Ambil alih hidup kami, campur tangan dalam kehidupan kami. Jadikan kami lebih daripada pemenang dari hari lepas hari. Sebelum kami berpisah satu daripada yang lain, kami rindu menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu yang Kau kasihi. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera yang tidak terbatas, berlimpah-limpah. Allah mencurahkannya kepada kita. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan sejahtera dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Barangkali ada pengumuman Intan. Sebelum bubar, Bapak Ibu jangan lupa memberikan persembahan. Di layar sudah tersedia nomor rekening gereja, dicatat, difoto, dimasukkan ke M-Banking supaya bisa kasih persembahan ataupun perpuluhan. Minggu depan juga masih diadakan kembali ibadah raya dan Antioquia Kids 9.30 untuk ibadah anak dan jam 10 untuk ibadah raya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu ya. Terima kasih. Pak Yanto. Happy Sunday. Sore. Oh, Iya. Makasih Pak Diben. Antioquia Sore. Ya, Kita ketemu. Tuhan berkati. ya, sama-sama Pak. Shalom Evi dari Bali. Shalom, Diben sehat-sehat keluarga semua. Ya, kita ingin ke Bali tapi tunda terus. Iya, jangan dulu Pak. Corona lagi tinggi. Oh gitu ya. Iya. Ibu Liling, shalom, Tuhan berkati.